Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menegaskan, pemerintah tidak menanggung utang proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung atau KCJB. Menurut Purbaya, PT Kereta Cepat Indonesia Cina atau KCIC yang merupakan anak usaha KAI berada di bawah Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara atau BPI Danantara. Dari itu, tanggung jawab penyelesaian utang proyek ini berada di tangan Danantara. Purbaya menuturkan, pengelolaan BUMN oleh Danantara seharusnya membuat BUMN tidak lagi bergantung penuh pada intervensi pemerintah dan APBN. Apalagi saat ini dividen BUMN tidak lagi masuk ke penerimaan negara bukan pajak atau PNBP, melainkan ke Danantara. Pernyataan ini disampaikan Purbaya saat media briefing di Sentul, Bogor, Jawa Barat, Jumat 10 Oktober 2025. Utang KCIC dibiayai APBN. Saya belum dihubungi untuk masalah itu, Mbak. Nanti begitu ada saya di jumpa pers yang mingguan deh saya kasih tahu update-nya seperti apa. Yang jelas sekarang saya belum dihubungin tentang masalah itu. Tapi kalau ini kan kayak ICC di bawah Danantara kan ya. Kalau di bawah Danantara kan mereka udah punya manajemen sendiri, udah punya dividen sendiri yang rata-rata setahun bisa 80 triliun atau lebih. Harusnya mereka manage dari situ. Jangan ke kita lagi, karena kan kalau enggak ya semuanya ke kita lagi, termasuk dividennya. Jadi ini kan mau dipisahin swasta sama government. Ya jangan kalau enak swasta, kalau nggak enak government. Saya pikir begitu ya Pak. Meski begitu, Purbaya mengaku belum mendapat laporan terkait penyelesaian utang tersebut. Di lain sisi, Chief Operating Officer Danantara Doni Oskaria mengatakan, lembaganya menyiapkan dua opsi untuk menyelesaikan utang proyek KCIC. Opsi pertama yakni menambah penyertaan modal atau equity, dan opsi kedua menyerahkan infrastruktur KCIC yang sudah terlanjur dibangun kepada pemerintah. Chief Executive Officer Danantara Rosan Perkasa Roslani pun memastikan negosiasi restrukturisasi utang KCIC masih berlangsung antara pemerintah Indonesia dan pemerintah Cina. Negosiasi tersebut termasuk dengan pihak National Development and Reform Commission atau NDRC. Rosan mengatakan, restrukturisasi yang tengah dibahas tidak hanya untuk meredam beban jangka pendek, tetapi juga memperbaiki pembiayaan agar risiko serupa tidak terulang. Catatan utang kereta cepat WUS menjadi bom waktu bagi Indonesia. Laporan keuangan PT KCIC mencatat kerugian yang sangat besar sehingga membuat BUMN yang menjadi pemegang sahamnya harus ikut menanggung rugi. Akibatnya, beban utang dari pembayaran utang pokok dan bunga ke Cina itu membuat kinerja KCIC merugi hingga mencapai triliunan rupiah. Memang, sejak awal dibangun, proyek ini tidak berjalan mulus dan mendapat kritikan. Biaya pembangunan yang membengkak di tengah jalan membuat pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Jokowi saat itu turun tangan memberikan suntikan dana APBN. Selain itu, pemerintah juga memberikan jaminan pembayaran utang kepada pihak kreditur asal Cina. Padahal hal tersebut sebelumnya dijanjikan tidak akan dilakukan. Bahkan setelah beroperasi, permasalahan utang proyek ini belum rampung. Persoalan baru justru menghampiri dan kerugian terus membengkak hingga menjadi beban keuangan perusahaan. Melansir situs resmi PT KAI, berdasarkan laporan keuangan per 30 Juni 2025, PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia atau PSBI, induk konsorsium Indonesia dalam proyek ini mencatat kerugian hingga 4,195 triliun rupiah sepanjang tahun 2024. Bahkan dalam paruh pertama 2025, PSBI kembali menanggung rugi sebesar 1,625 triliun rupiah.